Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, karena semuanya kabarnya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas. Oke, terima kasih karena sudah memimpin doanya. Sebelum kita memulai juga, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Kalian bisa menyebutkan atau bilang hadir ya, teman-teman. Oke, Salsa, Jafar, Eko, Sabil, oke, Budi, oke, hadir Budi ya. Kemudian Naila, hadir, Gibran, hadir, oke. Yang terakhir ada Eldo hadir nggak? Oke, semuanya hadir ya. Oke, karena semuanya hadir, kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai keberagaman budaya dan agama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, terutama membahas mengenai toleransi ya. Oke, sebelumnya kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa lakukan ice breaking bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Aku begini, kamu begitu, kita berbeda, kita tetap sama. Yeay! Oke, karena ice breaking sudah selesai, sebelumnya di antara kalian ada yang punya teman berbeda suku atau agama nggak ya? Bu matanya nih. Oke, bagus. Lalu bagaimana sikap kalian jika ada teman atau saudara kalian yang berbeda agama? Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami, mengaplikasikan, merefleksikan sikap toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama di lingkungan sekitar kalian. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan menampilkan video mengenai perbedaan budaya dan agama. Kalian bisa menyimak videonya dan simak baik-baik ya. Oke. Menghormati perbedaan agama dan budaya. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Oke, kalian sudah menyimak videonya dengan seksama bukan? Oke, sekarang Ibu akan tanya, dari video tadi kita akan renungkan bersama bagaimana sikap yang harus kalian ambil atau yang kita ambil ketika ada teman yang berbeda agama maupun budaya dan diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya. Bagaimana sikap kalian? Oke, Ibu akan beri waktu sebentar untuk kalian berpikir terlebih dahulu dan tidak usah dijawab terlebih dahulu, cukup kalian pikirkan di dalam hati ya. Oke, Ibu beri waktu 2 menit ya. Apakah cukup? Oke, karena sudah, sekarang Ibu akan tanya, apa yang kalian lihat dari video tadi?
Oke, kenapa hal itu bisa terjadi menurut kalian? Oke, silakan. Sasa bisa menjawab? Oke. Nah, betul sekali. Sekarang coba perhatikan, kalian akan melihat tayangan dari Ibu untuk menjelaskan beberapa mengenai keberagaman budaya dan agama. Kalian bisa menyimaknya ya. Oke. Di slide ini kalian bisa lihat mengenai pengertian keberagaman, di mana keberagaman adalah keadaan ketika terlihat berbagai perbedaan dalam masyarakat seperti suku, bahasa, agama, budaya, ataupun adat istiadat. Dan di Indonesia sendiri memiliki keberagaman yang sangat besar karena wilayahnya Indonesia itu sangat luas dan penduduknya juga sangat banyak dan dari berbagai latar belakang yang berbeda begitu ya. Oke, walaupun begitu Indonesia tetap bersama atau bersatu karena dari suatu keberagaman itu akan menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Contohnya ada suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, maupun adat istiadat. Itu merupakan contoh dari keberagaman. Untuk selanjutnya, kalian bisa juga tahu apa itu keberagaman. Apa itu keberagaman? Oke. Ya, benar sekali. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan keberagaman sendiri, yaitu perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan di sekitar kita, begitu. Kemudian kalau budaya itu adalah hasil rasa atau karya manusia yang menjadi identitas suatu daerah. Kalau agama itu adalah pedoman yang diyakini setiap orang. Dan di Indonesia sendiri memiliki 6 agama. Oke, ada yang tahu? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, terima kasih. Kemudian ada istilah Bhinneka Tunggal Ika yang kita sebut-sebut dari tadi. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Iya, benar, Gibran. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh dari menghormati keberagaman. Itu bisa kita jumpai dimulai dengan mengenal perbedaan, memahami perbedaan, menghargai perbedaan, bersikap toleransi, dan hidup rukun. Kita juga harus menghindari stereotip, etnosentrisme, intoleransi, dan diskriminasi. Untuk materi itu kalian bisa baca di bagian materi ajar yang sudah Ibu berikan. Mungkin kalian nanti bisa baca-baca sendiri ya detailnya. Kemudian di sini ada contoh beberapa penerapan yang ada di rumah, misalnya menghormati anggota keluarga, kemudian menghormati atau menghargai perbedaan pendapat orang tua, kakak, atau adik kita. Kemudian kalau di sekolah, kita berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun budayanya. Kemudian tidak melakukan bullying atau perundungan, misalnya mengejek teman kalian gitu. Kemudian bekerja sama dalam kelompok. Kalau di masyarakat, contohnya itu mengikuti gotong royong. Kemudian bisa juga menghormati tetangga yang sedang beribadah dengan kepercayaan yang berbeda dengan kita, begitu. Oke. Contohnya, misal kalau kita bisa mendapatkan karakter untuk menumbuhkan rasa kita bangga terhadap keberagaman, misalnya kita bisa menghormati budaya orang lain, menjaga toleransi, menghindari diskriminasi, dan juga menjaga persatuan bangsa. Oke, itu. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Kalian bisa baca-baca sendiri nanti ya. Oke. Di sini Ibu akan membagikan ke kalian beberapa kelompok kecil, membagi menjadi beberapa kelompok kecil.
Mungkin bisa 3 orang. Kemudian nanti kalian akan mengisikan lembar kerja pertama di sini dari kartu studi kasus yang Ibu sudah bagikan kepada kalian kemarin. Nanti kalian bisa mengisinya di sini ya, pada LKM pertama. Oke. Nanti kalian diminta untuk menentukan sikap atau pendapat kalian masing-masing terhadap kasus yang ada di kartu yang sudah kalian terima. Kemudian kalian diskusikan dan analisis bersama kelompok kalian. Oke. Sebelumnya, silakan dikerjakan. Oke, jika ada kesulitan bisa ke Bu Guru ya. Oke, Ibu lihat kalian sudah berdiskusi dengan baik. Sekarang coba bandingkan pendapat kalian dengan kelompok lain. Oke. Setiap kelompok silahkan mempresentasikan hasilnya. Nanti kelompok lain bisa menyimaknya ya. Kemudian coba jelaskan argumentasi kalian di kegiatan 2 dengan mengelompokkan perilaku terhadap keberagaman ya. Nanti kalian isi juga bersama kelompok kalian. Dan di sini juga Ibu akan membagikan LKM ketiga sekalian untuk mengisi kesimpulannya. Begitu. Silahkan diisi. Oke, pada itu mengelompokkan mana yang mencerminkan sikap menghargai keberagaman dan mana yang tidak. Kalian akan isi ya. Sekalian untuk LKM ketiga, kalian bisa menyimpulkannya bersama kelompok kalian hari ini. Oke. Oke. Jika sudah dari hasil diskusi kalian, kita bisa simpulkan dan kita bisa simpulkan bahwa toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah nilai yang penting dalam menjaga keberagaman bangsa. Karena itu sejalan dengan pasal-pasal yang ada di materi yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian sekarang kita renungkan, coba masing-masing dari kalian merefleksikan diri, sudahkah kalian bersikap menghargai keberagaman selama ini? Oke, jika sudah, sekarang Ibu akan memberikan tugas proyek berupa poster yang akan kalian kerjakan di rumah. Nanti kita di pertemuan 2 akan melanjutkannya. Oke, ini ada lembarnya, bisa kalian isi untuk membuat sketsa posternya terlebih dahulu. Oke, setelah itu coba kalian sampaikan komitmen atau sikap apa yang kalian terapkan setelah belajar hari ini. Oke, silahkan Sabil. Oke, bagus sekali. Mari kita terapkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita ya, jangan lupa. Oke. Baik anak-anak, kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Oke, karena pembelajaran sudah kita simpulkan, Ibu akan memberikan angket yang akan kalian isi berupa 30 pertanyaan yang harus kalian isi dengan jujur ya. Kemudian nanti kalian juga akan mengisi soal pilihan ganda yang bisa kalian isi secara mandiri. Oke, Ibu akan bagikan. Jangan lupa diisi sesuai kondisi diri kalian masing-masing ya. Oke, jika sudah semuanya, sudah? Oke, terima kasih atas kerjasamanya dalam pertemuan kita hari ini. Ibu sangat bangga terhadap kalian karena partisipasi kalian itu sangat semangat sekali. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas poster yang akan dikumpulkan sesuai kesepakatan kita di minggu ke depan. Oke. Jangan lupa, mari kita terapkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke,
Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya salah satu dari kalian bisa pimpin doa lagi. Silahkan ketua kelas bisa pimpin doa. Oke, terima kasih ya anak-anak. Mohon maaf apabila ada tutur kata dalam Ibu menyampaikan. Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.